Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, penuh berkah buat kalian semua yang terus pantengin channel ini. Balik lagi di channel ALK Part, channel yang selalu membahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Bareng dengan saya, Firman Hediansah. Oke, sebelum kita lanjut di video kali ini, selalu kita ingetin, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video terbaru dari kita. Oke, sebelum kita lanjut di video ini, kita bumper dulu yang satu ini. Oke, di video kali ini pastinya kalian nggak akan asing dengan 4 benda yang ada di depan kita ini. Oke, spare part ini kita sebut adalah piston set, ya. Dimana piston set ini ada yang namanya seher, ya. Ini pistonnya, ada stang seher atau stang piston, ya. Dan yang ini yang paling utama adalah ada yang namanya ring piston. Oke. Itu seputar piston penjelasannya. Oke, kalau video kali ini kita bahas apa? Oke, kita nggak akan bahas soal detail dari piston. Karena pasti kalian rata-rata juga udah tahu apa aja bagian dari piston. Yang kita akan bahas kali ini adalah, yang pertama adalah kerusakan apa sih yang sering terjadi di dalam piston ini. Dan yang kedua, indikasinya apa aja sih yang ada bisa kita tahu tentang piston ini bermasalah, itu indikasinya apa aja. Dan yang ketiga adalah gimana cara perbaikannya. Oke, jadi video kali ini kita akan bahas soal apa aja sih kerusakan yang ada di piston, bagaimana cara kita tahu ada yang rusak ataupun indikasinya, dan yang ketiga adalah gimana cara kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan, dan apabila terjadi kerusakan bagaimana cara penanganinya. Oke, tadi kita udah bahas seputar piston dan apa aja sih bagian-bagian piston. Oke, kita ke bagian yang pertama, yaitu apa aja sih kerusakan yang sering terjadi dan paling kalian alamin baik di mobil maupun di motor. Tapi karena kita bahas piston mobil, otomatis kita lebih spesifik ke mobil. Tapi sama sih intinya kalau bahas piston. Oke, piston sendiri itu adalah bagian terpenting dari sebuah mobil. Karena piston sendiri adalah tempat bergeraknya engkol yang nantinya memutar semua putaran mesin. Jadi piston ini adalah bekerja dari atas ke bawah yang terjadi akibat terjadi pembakaran, ya, di chamber. Chamber itu tabungnya dari api, udara, dan juga bensin, ya, atau bahan bakar. Setelah itu meletup, otomatis piston ini naik dan turun seperti ini, ya. Naik dan turun seperti ini. Jadi hal yang membuat mobil kalian begitu berisik itu adalah ini. Bagian lain memang berisik, cuma yang paling berisik adalah ini, dan yang paling sering kena panas dan gesekan adalah bagian ini. Jadi kalau material dari pistonnya nggak bagus, otomatis akan menjadi masalah. Karena itu, omset terbesar dari sebuah mesin adalah kadang di bagian yang ini, ya. Jadi materialnya kadang bagus-bagus, ya. Makanya untuk kalian saya sarankan apabila pengen mobilnya awet dan terjadi penggantian piston, setnya, ya, ada ring piston, ada stang piston, ataupun ini pistonnya, otomatis kalian ganti dengan yang kualitas terbaik. Jangan ngirit-irit kalau yang hal ini, karena ini yang paling sering terjadi gesekan dan terjadi suhu yang paling tinggi, ya. Oke, kalau masalah yang sering terjadi otomatis adalah di bagian yang ini, yaitu ring seher. Ring seher sendiri nggak cuma satu. Ring seher sendiri itu ada beberapa part, ya, atau bagian. Artinya di dalam satu piston ini biasanya ada beberapa ring lagi, yaitu ada ring
1, 2, dan di bagian bawah 3, 4 bahkan ya. Kalau yang ini numpuk. Fungsinya ring sendiri, ini ring piston sendiri apa sih? Ya. Fungsi ring sendiri adalah sebagai penjaga dari yang namanya kompresi. Seperti ini ya. Nih kita. Kalau hanya piston dan dinding ya, ini dindingnya. Dan dinding silindernya ini ya, silinder pistonnya ini bertemu tanpa adanya ini, otomatis akan terjadi gesekan terus-menerus. Dan fungsi kedua adalah pembatas oli yang ada di bawah dengan ruang pembakaran. Maka dari itu, yang sering terjadi di mobil-mobil adalah ring pistonnya ini sudah tidak bekerja secara baik. Karena dia kan sebetulnya seperti ini. Dia itu lentur. Dan bahkan piston ini sendiri bekerjanya itu kayak ngambang. Jadi semua perputaran dari piston ini, pergerakan dari piston ini semuanya dikontrol oleh ring ini. Jadi begitu pentingnya ring ini di dalam suatu pergerakan piston. Dan itu yang terjadi. Jadi kerusakan yang paling sering terjadi adalah di ring piston ini. Oke, kerusakannya seperti apa? Nanti kita lanjut ke materi kedua. Oke, kalau yang berikutnya adalah yang paling sering terjadi adalah bengkoknya dari stang seher. Tapi kalau bengkoknya stang seher ini ya, bengkoknya stang seher ini itu hal yang paling jarang terjadi. Karena apa? Sebetulnya bengkoknya stang seher ini biasanya terjadi pekerjaannya maksimal di dalam suatu mobil, tapi dia ekstra keras. Jadi otomatis dia menjadi bengkok ya. Di luar itu karena lagi-lagi karena masalah di ring seher. Terus yang berikutnya, kalau yang bagian ini jarang ya, jarang rusak ini karena bergeraknya bebas. Terus yang berikutnya yang sering terjadi masalah adalah di metal duduk. Metal duduk ini letaknya di bagian sebelah sini ya, atas dan bawah di antara krek as dan sebagai dudukan krek as dan piston ya, stang piston. Ya. Oke, jadi posisinya di sini. Yang sering bermasalah ini adalah sudah terkikis. Jadi otomatis di saat ini engkolnya bergerak seperti ini, ya, di saat bergerak seperti ini, naik turun, ini udah koclak. Ya. Oke, jadi kerusakannya paling sering adalah pertama di ring piston, di stang seher, di metal duduknya, dan yang terpenting adalah di baret-baret di sehernya. Jadi 4 bagian itu semuanya bisa mengalami kerusakan. Tapi paling sering adalah di ring seher ya, ring seher. Itu nomor 1. Oke, gimana sih cara taunya? Yang kedua ya, tadi materi yang kedua adalah indikasi terjadi masalah di piston ini. Yang pertama adalah asap yang keluar dari knalpot mobil kalian itu warnanya bisa putih ataupun agak kebiru-biruan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini ring seher yang kita backup ini bermasalah. Ini bahkan saya paham kenapa bisa terjadi seperti ini. Bisa terjadi seperti ini karena dari pergerakannya, terus olinya itu ada keterlambatan waktu itu. Jadi otomatis tidak bisa mengantarkan suhu secara baik dan tidak melumasi secara baik. Bahkan ring sehernya sendiri akhirnya bekerjanya tidak maksimal, ya, sehingga terjadi pecah yang ada di bagian sini. Dan indikasi yang pertama apabila terjadi kerusakan ring seher adalah asap knalpot yang tadi putih karena terjadi pembakaran yang ditambahin oleh oli yang bocor dari bagian shadblocknya. Oli kan di bawah sini nih, ya. Oli di bawah sini dia bergerak, ya. Nah, di saat ring ini saya bocor seperti ini kan menutupi ya. Nah, di saat dia bocor, nah otomatis di saat pembakaran yang harusnya hanya udara, bensin dan juga api itu tambah oli.
namanya oli kalau dibakar kayak mesin diesel, pasti otomatis keluar asapnya putih. Dan itu pasti indikasi pertama adalah harus cek turun mesin, bongkar bagian piston kalian. Ya, pasti kalau nggak ring sehernya, pasti itu bagian sehernya, kalau nggak bagian sini udah baret, kalau nggak malah bagian rumah pistonnya atau di sat bloknya itu sudah luka atau borat-baret, jadinya olinya rembes. Ini seperti ini nih, ya, seperti ini nih, yang namanya ring seher seperti ini. Jadi kalau materialnya bagus, dia akan bertahan secara enak. Di toko-toko kayak ini aja susah, ya. Tapi kalau dia materialnya ini, nah kan patah nih, kita patahkan aja patah, ya. Jadi cari material yang bagus. Oke, yang kedua, apabila terjadi masalah indikasinya di bagian piston, bunyi semakin kasar. Karena ini kan mengikuti putaran mesin. Ya, karena dia tembak terus kan pembakarannya. Lah, kalau dia bunyinya semakin kasar, seperti apa ya? Mesin jahit, krok 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 krok, kayak ada bunyi gesekan antara material sama material. Itu artinya piston kalian bermasalah. Ya, yang ketiga, ini yang paling parah adalah tidak berputarnya mesin kalian atau clock atau terkunci atau tidak bisa bergerak. Itu bisa ring sehernya patah ataupun bengkok. Jadi otomatis dia seret karena posisinya nggak benar, otomatis ini seret. Jadi 3 tadi, asap putih, bunyi semakin kasar, dan bahkan yang paling parah adalah mesin mobil kalian clock, artinya tidak bisa bergerak secara maksimal di piston tersebut untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Oke, itu tadi 3 masalah indikasi yang harus kalian pahami, ya, di saat tahu mobil kalian bermasalah di ring seher. Yang tadi asap putih, bunyi semakin kasar, dan yang ketiga adalah clock, bahkan mesin tidak bisa berjalan secara maksimal. Itu bisa stang sehernya patah ataupun bengkok. Patah udah parah, bengkok yang paling sering terjadi. Oke, sedangkan poin ketiga, poin terakhir yang mau kita bahas adalah bagaimana sih cara perawatan dari piston ini sendiri supaya tidak terjadi masalah, dan bagaimana kalau terjadi masalah. Oke, untuk perawatan piston ini hubungannya semuanya kembali ke oli. Ke oli mobil kalian pribadi masing-masing. Kalau kalian ganti olinya rutin dan sesuai dengan ketentuan oli yang harus dipakai, SAE-nya ya, SAE-nya ya. Artinya kalau mobil kalian tahun baru ya di 1040. Mobil kalian tua ya jangan pakai 1040. Itu pasti ruang geseknya lebih mepet ya. Lebih longgar. Kalau pakai 1040 dia pasti agak terjadi pelumasan tidak maksimal. Begitu juga sebaliknya, kalau mesin kalian mobilnya mobil baru, jangan pakai oli yang 2050 yang SAE-nya lebih kentalannya lebih kental, karena nanti berbahaya. Karena apa? Karena ruang dari mobil baru itu cenderung lebih sempit-sempit ya. Milimeternya lebih sempit-sempit, gesekannya lebih katakanlah ini posisinya. Nah, ini dindingnya. Nah, posisi-posisi seperti ini otomatis dia lebih rapat. Kalau mobil tua kadang agak longgar dikit. Ya nggak longgar-longgar banget lah ya. Jadi yang poin pertama, perawatan dari oli tersebut. Nggak ada yang lain, perawatan dari oli tersebut. Kalau metal duduk ini juga pengaruhnya dari oli juga. Karena apa? Di video kita yang sebelumnya juga, perputaran dari mesin itu kan di bagian sat blok otomatis dikontrol oleh pompa oli. Pompa oli itu menyebar di dalam mesin. Ya. Jadi 3 hal itu yang perlu kalian pahamin saat kita pembahasan dari piston ini ya. Yang pertama adalah apa sih kerusakan yang sering terjadi, yang kedua adalah indikasinya apa aja, dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasinya. Terus dari mengatasinya, apabila sudah terjadi kerusakan otomatis ya diganti ya, diganti ke yang baru
dengan kualitas bagus, mau ringnya, mau stangnya, mau sehernya, mau pistonnya, ataupun copotan yang original atau kondisi masih baik. Dan kalau metal duduk ini murah ya. Kita ngomongin masalah harga ya. Masalah harga dari bagian piston ini yang termahal adalah di bagian stang. Ini paling mahal. Barunya aja rata-rata di kisaran sekitar ya 600 sampai dengan 1 juta. Yang lebih bagus lagi mobilnya otomatis lebih mahal. Jadi ini yang termahal. Yang kedua termahal adalah di bagian seher atau piston. Dan yang ketiga adalah ring seher. Kalau ring seher biasanya set-setan. Ya, satu set, satu tumpuk gitu. Ya. Terus metal duduk biasanya ya set seperti ini. Kalau metal duduk biasanya beli isinya bisa kan jejer-jejer ya, karena ini 4 silinder otomatis lah. Oke, paling itu video dari kita tentang piston. Semoga bermanfaat buat kalian. Intinya di saat asap mobil kalian kena dari knalpot udah putih, ya pastilah pistonnya semakin kasar bunyi mobilnya. Kasar tuh bukan bunyi metal ke metal ya, logam ke logam ya. Artinya kayak terjadi gesekan, terus kayak bunyi karena mesin jahit kan krek 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 lah, itu udah seker. Beda sama bunyi dencitan karet, timing belt dan lain-lain, itu beda lagi. Ya, jadi seperti itu. Apalagi kalau sudah mesinnya nge-clock, itu udah pasti antara ini nih ya. Clock tuh artinya mesin jalan tiba-tiba berhenti. Nah, ini masalahnya biasanya di sini. Atau lama dipakai ya. Oke. Paling itu dulu video dari kita soal seher. Lagi-lagi kita ingetin, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video dari ALK Part. Dan semboyan kita di akhir video, kalau beli spare part, cermat, hemat, tepat, hanya di ALK Part. Bareng dengan saya, Firman Hediansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.